Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Minggu 1 Januari 2023. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf beserta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan juga selamat tahun baru 2023 untuk kita semua. Semoga di sepanjang tahun 2023 ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga diberi kelancaran di dalam melaksanakan segala pekerjaan dan juga pelayanan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Betapa mulia julukan Santa Maria Bunda Allah, karena secara sederhana bisa dikatakan bahwa melalui Bunda Maria, kita sebagai orang beriman sampai kepada Yesus. Yesus itulah yang memiliki kodrat manusia sekaligus hakikat Allah. Inilah ajaran gereja yang sudah menjadi ungkapan iman kita sejak lama. Dalam Konsili Nisea yang terjadi pada tahun 325, gereja telah menegaskan bahwa Yesus yang dilahirkan oleh Maria adalah sungguh Allah, karena sehakikat dengan Bapa, dan juga sungguh manusia karena telah menjadi daging dan mengambil rupa manusia. Yesus yang adalah Allah menjadi serupa dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Oleh karena itu, dengan mengimani Yesus sebagai Allah, membuat Maria sebagai ibunya dapat disebut sebagai Ibu Allah. Melalui keyakinan inilah Maria diberi gelar sebagai Mater Dei. Gelar ini resmi ditetapkan oleh gereja dalam Konsili Efesus pada tahun 431. Ini adalah iman gereja Katolik yang terus-menerus ditegaskan dan juga didaraskan oleh setiap anggota gerejanya di dalam doa Aku Percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada 3 hal yang dapat kita renungkan dari gelar Maria sebagai Bunda Allah. Yang pertama, bahwa dengan menerima tugas sebagai Bunda Allah,
Maria telah menyalurkan rahmat Allah bagi dunia. Dengan kata lain, melalui Maria, Allah yang Maha Tinggi menjadi dekat dan diam di antara manusia dalam diri Yesus. Dan melalui ini juga, Maria mengajak kita semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka, kehadiran kita hendaknya membuat orang menemukan Yesus dan merasakan kedamaian. Yang kedua, Maria dipilih menjadi Bunda Allah karena ia taat kepada hukum Taurat. Ketaatan Bunda Maria ini berpuncak dalam kesediaannya untuk menjadikan dirinya bait atau tempat tinggi Allah selama 9 bulan di dalam kandungan. Kata-katanya yang tidak asing lagi bagi kita, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kata-kata ini sungguh telah diwujudkannya di dalam perbuatannya. Dan yang ketiga, bahwa bersama Yusuf suaminya, Maria telah menjalankan perannya sebagai orang tua yang begitu mencintai dan juga bertanggung jawab untuk melahirkan dan juga membesarkan Yesus. Meskipun Maria dan Yusuf mengalami begitu banyak kesulitan, yakni mulai dari kesulitan ekonomi di mana mereka tidak mempunyai tempat untuk melahirkan Yesus, namun hal itu tidak membuat Maria menjadi malu untuk mengakui Yesus sebagai anaknya. Maria sama sekali tidak pernah lari dari tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberi kehidupan kepada sang bayi, yakni Yesus sendiri. Oleh karena itu, melalui tindakan ini, Maria mengajak kita semua untuk melihat nilai prokreasi sebagai salah satu sifat dari perkawinan Katolik. Oleh karena itu, setiap pasutri Katolik dapat belajar dari Maria untuk menghayati nilai prokreasi ini dalam membesarkan dan juga mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan akhirnya Maria juga mengajak kita semua untuk melihat dunia sekitar kita. Karena di sekitar kita begitu banyak anak-anak yang diterlantarkan, anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang karena menjadi korban kekerasan, korban perceraian, dan lain sebagainya. Jika kita mau meneladani Maria untuk menjadi berkat bagi orang lain dan taat kepada perintah Tuhan, maka marilah kita bersama-sama belajar dan juga bersedia untuk peduli kepada anak-anak atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak adalah potret wajah Yesus, sang bayi mungil yang dilahirkan oleh Bunda Maria di Betlehem. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam karya pelayanan kita, di dalam keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.